kelas 01012036. Saya dari Institut Negeri Islam Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya akan mewawancarai seseorang mengenai teori kejiwaan keagamaan di dalam diri anak. Baik Mbak, di sini saya Rofi Kamalsari dari Institut Negeri Islam Metro akan mewawancarai Mbak mengenai teori kejiwaan keagamaan di dalam diri anak. Mbak di sini bertujuan mencari informasi, mewawancari saya ya? Iya Mbak. Jadi Mbak, di sini saya akan mewawancarai Anda terkait dengan 3 pertanyaan mengenai teori kejiwaan keagamaan di dalam diri anak. Pertanyaan yang pertama ini, apa sih yang Mbak ketahui tentang keagamaan di dalam diri anak? Oh, jadi maksud Mbak itu tentang pertanyaan keagamaan pada anak. Jadi menurut saya itu perkembangan agama pada masa anak itu terjadi saat pengalaman si anak sejak kecil. Dia kan hidup dengan keluarganya dan dia juga berinteraksi di sekolah serta dia mengalami suatu interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi menurut saya itu semakin banyak pengalaman yang bersifat agama, maka tindakan dari si anak itu akan semakin banyak unsur keagamaan. Jadi kelakuan dan caranya itu menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Jadi itulah menurut saya Mbak. Jadi dapat saya simpulkan dari pendapat Mbak berpendapat bahwa perkembangan keagamaan pada anak itu melalui lingkungan sosial. Dia berinteraksi, bersosialisasi kepada masyarakat, semua melalui kejiwaan keagamaan pada diri anak tersebut. Betul Mbak. Lalu Mbak, kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Mbak mengetahui perkembangan sifat keagamaan yang terjadi pada anak tersebut. Jadi bagaimana ya yang saya ketahui tentang perkembangan sifat keagamaan pada anak? Kalau menurut saya ya Mbak ya, sesuai dengan perilaku yang dimiliki anak tersebut. Jadi sifat agama pada anak itu tumbuh mengikuti pola dari ide keagamaan pada diri mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan luar dari diri mereka, lingkungan sekitar mereka. Kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama tadi, faktor dari luar. Jadi orang tua itu mempunyai peran penting terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi atau prinsip tentang mereka mengetahui tentang hal-hal baru di dunia ini. Jadi yang mereka miliki. Bagi mereka yang sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang yang sudah dewasa, walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat dari ajaran tersebut. Dapat saya tarik kesimpulan dengan pendapat Mbak yang kedua ini hampir sama dengan pendapat yang pertama. Pertanyaan yang pertama tadi itu adalah faktor dari luar intinya. Bersosialisasi kepada lingkungan, tapi kalau menurut saya kembali lagi, faktor dari dalamnya itu adalah dari diri dia sendiri, dari dalam diri dia akan mempercayai Allah, mempercayai Nabi, dan mempercayai soal keagamaan di dalam diri mereka. Kali ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya, bagaimana menurut Mbak tentang proses perkembangan keagamaan di dalam diri anak? Kalau menurut saya Mbak ya, kan umumnya itu agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Jadi kalau seseorang itu waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, maka
pada dewasanya nanti ia tidak akan merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. Nah, lain halnya dengan orang yang di waktu kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama. Misalnya tuh ibu bapaknya orang yang tahu tentang agama, atau orang yang mengerti tentang ilmu agama itu, seperti halnya ustadz gitu ya. Jadi lingkungan sosial dan kawan-kawannya itu juga hidup menjalankan agama. Ditambah pula dengan pendidikan agama secara sengaja di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Jadi orang-orang itu akan dengan sendirinya mempunyai aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, serta takut melangkahi larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa nikmatnya hidup beragama. Jadi dapat saya tarik kesimpulan dari pendapat Mbak dengan pertanyaan yang ketiga ini adalah faktor utama yang mempengaruhi proses keagamaan pada diri anak ialah orang tua. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini, sudah merepotkan waktunya. Saya pamit undur diri. Permisi ya Mbak. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.